فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatnya. Kita yang terakhir kita dapatkan yaitu apa? Sekarang masuk ke muka surat 49. Qala Fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala al-mu'dal. Mu'dal yaitu apa? Yang putus dua, yaitu yang hilang dua rantai sanad, hilang dua rawi secara beruntun. Tayyib, yuqal a'dalahu fahuwa mu'dal. Ya, a'dalahu enggak disebutkan di sini apa makna asalnya. A'dala itu adalah azlama wa askal, yaitu membuat gelap dan sangat susah, sangat rumit. Kalau yang hilang satu rawi saja, ini pun terkadang susah. Kita tak tahu siapa yang hilang ini, bagaimana kualiti dia. Kecuali setelah dikumpulkan sanad banyak-banyak, tahu-tahu ketahuan di sebagian riwayat, oh ternyata guru yang dia sembunyikan adalah si fulan. Sementara kalau yang hilang dua, ini semakin pening kita. Guru dan kakek gurunya dibuang. Nah, ini akan sangat susah untuk kita mengetahui. Makanya dikatakan mu'dal, sesuatu yang sangat rumit. Tayyib. Wa huwa ma saqata min sanadihi itsnan fasaida. Yaitu suatu sanad, suatu hadis yang saqata min sanadih, gugur atau hilang dari sanadnya itu isnan, dua orang rawi fasaidan atau lebih. Tapi perlu dikasih catatan tambahan apa itu? Ma'at tawali, disertai dengan susul menyusul, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar. Dan ini sudah ana sebutkan di dalam apa? Pelajaran mustalah yang dulu itu di buku ana sendiri. Sengaja ana memilih definisi-definisi yang paling rajih dari kalangan muhaddisin, insyaallah, yang dirajihkan oleh Al-Hafidz, karena itu yang mustaqir, itu yang menetap. Adapun yang disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah menukilkan dari At-Tibi, ini tentunya masih kurang, yaitu apa? Lafadz ma'at tawali ini harus ada, yaitu susul menyusul. Makanya contoh-contoh yang ada semuanya adalah ma'at tawali, yaitu susul menyusul, rantainya itu, rantai yang hilang. Kaqauli Malik, seperti ucapan Imam Malik, qala Rasulullah bersabda. Yang hilang siapa biasanya? Yaitu Nafi' dan Ibnu Umar. Atau apa? Yaitu Ubaidullah Al-Umari dan Ibnu Umar. Atau siapa lagi? Yaitu Salim dan Ibnu Umar. Ini adalah apa? Guru dan kakek guru. Baik, apakah Imam Malik mudallis? Enggak, sama sekali beliau bukan mudallis. Tapi terkadang untuk meringkas, karena keletihan, tugas ulama dulu lebih berat daripada tugas ulama zaman sekarang, yaitu prakteknya. Dulu bukan hanya mengajarkan fikih, mengajarkan akidah, mengajarkan hadis, makna hadis, tapi menghafal sanad dan meneliti sanad. Ulama sekarang sebagian, walaupun ulama-ulama besar, tanpa kita bermaksud menghina, tapi itulah yang terjadi. Mereka tidak meneliti hadis, asal apa? Asal menukilkan, apapun yang ada dinukilkan. Ulama yang lain meneliti hadis. Baik, memang bertingkat-tingkat, kemampuan bertingkat-tingkat, tanpa kita menghina. Dan semuanya punya jasa dalam Islam, yang ahlu sunnah tentunya. Sementara ulama yang dulu betul-betul menghafal sanad, itu yang boleh jadi ulama sekarang tidak seperti dulu. Walaupun tetap ada yang berusaha ikut menghafal sanad, tapi tidak seperti dulu. Dulu sampai apa? Ada sebagian yang satu hadis itu sampai dia menghafalkan 50 sanad untuk betul-betul diteliti hadisnya itu sahih atau tidak. Dikumpul-kumpul sanadnya agar tahu kalau ada penyakit tersembunyi misalkan. Baik. Ada yang sampai hafal apa? 20 sanad untuk satu hadis dan seterusnya. Baik. Nah, makanya kita tidak mengatakan Imam Malik mudallis, dan memang beliau bukan mudallis. Tapi kenapa? Terkadang beliau mengatakan qala Rasulullah karena letih, atau terkadang bengang sama muridnya, murid-murid yang susah dikasih nasihat, kadang buruk sangka pada gurunya niatnya baik, tapi karena muridnya yang jahil, dinasihati agak keras, akhirnya lari muridnya.
atau terkadang tidak lari tapi membuat bising di dalam majelis. Maka terkadang Imam Malik bengang, lalu dikasih hadis yang dipendekkan aja, qala Rasulullah, biar mereka cari sendiri, biar mereka tahu betapa susahnya untuk mengumpulkan hadis-hadis. Sekarang dikasih dengan sudah dimasak oleh Imam Malik, tahu-tahu mereka tidak pandai bersyukur, langsung qala Rasulullah, agar mereka cari sendiri. Silahkan rihlah sendiri, perjalanan jauh untuk cari sanadnya. Baik, dan jelas ini mu'dhal. Untuk kita, hampir tiap hari kita melakukan i'dhal. Kadang kita bilang qala Rasulullah, padahal ada 5 atau 6 atau bahkan 15 rawi yang kita buang. Jelas zaman kita zaman yang susah untuk menghafal sanad. Nah, makanya kita tidak mengatakan, oh ini Imam Malik kenapa macam ini. Kita sendiri kenapa tiap hari langsung qala Rasulullah. Baik. Wa kaqauli Syafi'i, seperti ucapan Syafi'i qala Ibnu Umar. Baik. Ma'ruf Imam Syafi'i untuk jumpa ke Ibnu Umar ini perlu 2 rawi atau 3 rawi. Baik. Karena tidak hafal riwayat Imam Syafi'i ke Ibnu Umar contohnya, tapi kalau riwayat Imam Syafi'i ke Ka'ab bin Malik radhiyallahu an ma'ruf, yaitu apa? Syafi'i meriwayatkan dari Malik dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Umar, yaitu apa? Syafi'i dari Malik dari Az-Zuhri dari Abdurrahman dari Ka'ab bin Malik. Ada 3. Baik. Jadi apa? Terkadang yang hilang 2, terkadang yang hilang adalah 3. Baik. Kada, yaitu qala Ibnu Umar kada. Wa anil Hafidz Abi Nasr As-Sijzi, disebutkan dalam catatan kaki, suruh melihat kitab Al-Minhal Ar-Rawi. Al-Minhalur Rawi. Al-Manhalur Rawi, Dan ini kitab siapa? Ibnu Juma'ah yang sezaman dengan Syekhul Islam. Inna qaula rawi balaghani yusamma mu'dalan. Sesungguhnya ucapan rawi balaghani, sekedar bilang balaghani, kadang yang bilang balaghani Imam Malik, kadang yang bilang balaghani adalah seperti Qatadah. Ini dinamakan mu'dal. Ka qauli Malik balaghani an Abi Hurairah. Seperti ucapan Malik balaghani an Abi Hurairah. Baik, Malik an Abi Zinad anil A'rad an Abi Hurairah. Memang apa? Ini mu'dhal. Imam Malik sering meriwayatkan dari Abi Zinad, dari A'rad, dari Abi Hurairah, hilang 2. Baik, boleh jadi dari sanad yang lain hilang 3 dan sebagainya. Intinya lafaz balaghani ini seringkali mu'dhal, tapi tidak selalu. Karena terkadang yang hilang hanya 1. Baik, tidak sampai 2. Baik. Kemudian ada percabangan. Idza waqafa tabi'ut tabi'i hadisan ala tabi'i, bukan waqafa, berarti waqafa. Idza waqafa tabi'ut tabi'i hadisan ala tabi'i, apabila seorang tabi'it tabi'in menghentikan, waqafa, menghentikan sebuah hadis kepada seorang tabi'i saja, wa huwa marfu'un, dalam keadaan dia itu sebenarnya marfu', muttasilun, dia bersambung inda dzalika tabi'i, di dalam riwayat tabi'i tadi. Kita bayangkan misalkan siapa? Misalkan Imam Malik tadi, beliau tabi'it tabi'in. Kemudian guru dia yaitu seorang tabi'i, siapa? Yaitu Nafi'. Dan ini marfu' muttasil menurut si tabi'i tadi, dalam riwayat tabi'i, yaitu siapa? Si Nafi' tadi meriwayatkan secara muttasil. Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ma'ruf sanadnya Imam Malik banyak sekali demikian di dalam Muwatta beliau. Malik an Nafi an Ibni Umar an Rasulillah. Imam Malik memang sanadnya sangat pendek, sangat tinggi. Baik. Kemudian faqad ja'alahul hakimu naw'an minal mu'dhal. Al-Hakim An-Naisaburi menjadikan ini suatu jenis mu'dhal. Walaupun sebenarnya sanadnya itu bersambung, tapi kalau seperti kadang Imam Malik mengatakan, yaitu apa? Qala Nafi' qala Rasulullah misalkan. Jelas apa? Kalau sebenarnya kalau qala Nafi' qala Rasulullah ini bukan mu'dhal, ini mursal, karena yang hilang hanya 1, yaitu Ibnu Umar. Tapi maksudnya bagaimana sekarang? Yaitu Nafi' sekedar mengatakan, misalkan apa? Nazalat hadhil ayah kada wa kada, ayat ini turun dalam situasi demikian, yaitu mauquf ala tabi'i, sekedar tabi'inya berkata ayat ini turun dalam situasi begini-begini, tanpa menyebutkan meriwayatkan dari sahabat, tanpa meriwayatkan dari Rasulullah.
Walaupun ketika diteliti dari sanad-sanad yang lain, sebenarnya memang ucapan Nafi ini ada sumbernya, ada asalnya. Yaitu apa? Memang Nafi mendapatkan itu dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Cuma dalam satu case, terkadang Imam Malik tidak menukilkan sanad secara lengkap, tapi sekedar qala Nafi kada, gitu aja. Qala Nafi, ayat ini turun demikian, tanpa menyebutkan riwayat Nafi dari gurunya, dari Rasulullah. Nah, ini menurut Al-Hakim dikatakan mu'dhal. Baik. Nahwu qaulil A'mash, seperti ucapan A'mash. Anis Sya'bi yuqalu lirrajuli yaumal qiyamah amiltu kadza wa kadza. Yuqalu lirrajuli yaumal qiyamah amilta kadza wa kadza. Seperti ucapan A'mash dari Asy-Sya'bi mengatakan apa? Nanti di hari kiamat ada seseorang yang dikatakan pada seseorang, engkau telah mengamalkan demikian, yaitu ketika di dunia. Jadi Asy-Sya'bi tidak menisbatkan kepada gurunya dengan sanad yang lengkap kepada Rasulullah, sama sekali tidak menyebutkan sanad. Sekedar apa? Sya'bi mengatakan nanti di hari kiamat demikian. Jelas tidak mungkin Sya'bi bicara seperti itu dalam keadaan beliau tidak mendapatkan wahyu. Maka ini dinamakan mu'dhal karena membuang dua orang. Tapi bagaimana cara kita tahu itu mu'dhal bukan mursal misalkan? Karena Asy-Sya'bi juga jumpa sahabat, maka dicari di dalam sanad yang lain. Disebutkan dalam catatan kaki ini, catatan kaki yang kedua, matan hadisnya itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar. Jadi memang hadisnya sanadnya sebenarnya lengkap, cuma terkadang Asy-Sya'bi juga tidak menyebutkan secara lengkap. Boleh jadi karena sedang bengang sama para muridnya atau sedang keletihan dan sebagainya. Nah, ya, makanya ketika dilihat dari sanad yang lain, ketahuan siapa ini? Faqat rawahu Sya'bi an Anas. Asy-Sya'bi telah meriwayatkan itu dari Anas, dari Rasulullah. Ada sanad-sanad yang lain, makanya dalam catatan kaki adalah apa? Dari hadis Ibni Umar. Wa a'dhalahul A'mash. A'mash meriwayatkannya secara mu'dhal. Tayyib. Li'anna tabi' asqatasnaini minas sahabi war rasul. Karena si tabi'inya yaitu si Sya'bi menjatuhkan dua orang di sini, yaitu siapa? Sahabat dan Rasulullah. Tidak menyebutkan siapa sahabat yang menyeritakan dan tidak menisbatkan ke guru sahabat itu yaitu Rasulullah. Langsung bilang nanti di hari kiamat demikian. Intinya apa? Kalau hilang dua secara susul menyusul, secara beruntun, inilah yang dinamakan mu'dhal. Sama saja, mu'dhalnya itu di tengah sanad atau di akhir-akhir sanad. Kalau yang hilang dua, itu dinamakan mu'dhal. Baik. Kemudian wal mu'dhal la yasluhu fi syawahidi wal mutaba'at. Hadis mu'dhal tidak layak untuk pendukung dan penguat. Iya, sama sekali tidak layak. Karena yang hilang dua. Kecuali kalau ketahuan ternyata apa? Seperti macam tadi sanadnya bersambung. Ternyata apa? Asy-Sya'bi itu meriwayatkan dari Anas, dari Rasulullah. Atau sanad yang lain yaitu di dalam Bukhari Muslim, hadis dari Ibni Umar. Berarti yang kita pakai adalah yang sanadnya bersambung. Sanad yang mu'dhal dua orang tadi tidak dipakai. Tapi apa? Kita memakai sanad yang lain yang betul, yang lengkap. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Nah, itu tadi alasannya terkadang apa si guru kita terkadang bengang pada sebagian murid sehingga apa dah dibuang saja sanad yang atas, kalian cari sendiri. Terkadang yang bengang Syu'bah, dia terkadang membuat cara macam itu bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia ingin menipu, tapi terkadang dia bengang sama muridnya. A'mash juga sering melakukan itu ketika apa ada suara orang bising kita aja dalam majelis, langsung dia belah, atau kadang dia kasih hadis yang sangat susah, akhirnya muridnya pening sendiri. Namanya apa? Namanya guru kadang bengang. Terutama di zaman dulu tidak ada pengeras suara, sementara murid kadang berbelas-belas ribu. Kalau satu orang bising atau beberapa orang bising, nanti guru suaranya habis, nanti nggak dengar yang lain. Baik. Atau terkadang untuk mencabar murid, tinggal apa kita lihat biografi guru tersebut. Memang dia suka tadlis, yaitu melakukan semacam pengelabuan atau pengkaburan, atau dia nggak demikian, cuma karena apa sedang bengang saja. Tinggal tengok biografi guru tersebut.
Baik, wallahu a'lam.